Sekarang lagi rame banget pemberitaan yang muncul di sosial media, di FYP TikTok gua, di FYP YouTube gua, semua lagi membahas tentang pembatalan konser yang dilakukan oleh artis mancanegara Dua Lipa. Katanya masalah panggung, berarti katanya ada yang bilang kurang profesional. Sampai ada yang ngebandingin antara nih, waktu di Singapura konsernya seperti ini, di Indonesia seperti ini, ada comparison. Nah, ada pertanyaan yang muncul gue juga, selama Karsi kerja di TV dan sebagai manajer artis, apakah ada pembatalan sepihak dan bagaimana cara menyikapinya? Ini pertanyaan yang bagus. Oke, masih bersama gue Rizky di Monolog with me Rizky Bris yang pastinya selalu memberikan edukasi tentang dunia entertainment maupun dunia di belakang layarnya. Oke, seperti yang sama-sama tahu, sekarang lagi rame banget pemberitaan yang muncul di sosial media, di FYP TikTok gua, di FYP YouTube gua, semua lagi membahas tentang pembatalan konser yang dilakukan oleh artis mancanegara Dua Lipa. Yang baru saja terjadi minggu lalu, yang padahal Dua Lipa sudah hadir di Jakarta. Sudah tiba di Jakarta, namun pada H-18 jam, pihak Dua Lipa maupun pihak promotor ya sudah memberikan klarifikasi di media sosial untuk melakukan pembatalan konser. Yang membuat benar-benar semua fans-fans Dua Lipa yang sudah menunggu sekian lama sangat-sangat kecewa karena konsernya dibatalkan. Dan yang lebih mirisnya lagi, katanya pembatalan konser ini disebabkan oleh panggung yang tidak sesuai dengan riders. Mungkin di sini gue akan ngejelasin sedikit, walaupun gue di sini bukan sebagai pihak promotor, tapi di sini karena keterkaitan gue sebagai seorang di belakang layar, gue sebagai manajer artis dan juga sebagai pelaku entertainment bisnis. Jujur gue merasa sedih dan kecewa juga karena ini pembatalan disebabkan oleh riders ya lebih tepatnya, dan banyak orang mungkin di sekitar kita nih, para yang bukan orang-orang entertainment pada nggak ngerti riders tuh apa sih, kok bisa Dua Lipa ini bisa-bisanya ngebatalin konser secara sepihak. Orang mikirnya seperti itu ya. Oke, di sini gue akan jelasin sedikit tentang gue nih sebagai seorang manajer artis yang juga kadang-kadang artis gue diundang, gue juga punya riders. Tapi sebelum ngebahas ke situ, di sini gue akan ngebahas rangkuman sedikit dulu tentang artis-artis luar negeri siapa aja yang udah pernah mau manggung di Indonesia tapi batal, dan juga artis Indonesia yang sudah kontrak, udah deal, tiba-tiba H-1, H- berapa batal. Oke, kita sama-sama tahu ada artis luar negeri yang batal konser Indonesia seperti Lady Gaga di tahun 2012. Waktu itu di konser dibatalkan pada tiket udah terjual ya, udah cukup banyak yang terjual, tapi pihak keamanan tidak mendapatkan izin karena adanya penolakan dari organisasi yang katanya karena lagu-lagu Lady Gaga dianggap mengkampanyekan suatu hal-hal yang nggak baik kayak LGBT, dan juga katanya ada unsur ateisme ya, tapi kita tidak tahu kebenarannya. Tapi yang pasti dia mendapatkan banyak penolakan dari organisasi di Indonesia. Terus juga ada Aerosmith di tahun 2013, itu disebabkan karena keamanan. Terus juga ada Chris Brown yang sampai 3 kali ngebatalin konsernya di 2011, 2013 maupun di 2015 dikarenakan keamanan. Dan juga ada Ed Sheeran di tahun 2017, dia membatalkan konsernya dikarenakan kecelakaan ya pada waktu itu ya. Dan tapi di tahun 2023 Ed Sheeran kembali hadir di Jakarta menghibur penggemar di Indonesia. Dan juga di tahun 2019 ada Ariana Grande yang katanya bermasalah karena adanya masalah kontrak dengan manajemen artis dan izinnya juga belum beres. Selain artis dari mancanegara tersebut, juga ada artis Indonesia yang pernah batal konser di Indonesia. Tahun 2019 ada Iwan Fals di Palu yang disebabkan karena masalah teknis. Di tahun 2023 juga ada Gigi yang membatalkan konsernya karena katanya masalah kerusuhan dan teknis. Tahun 2024 ada Dewa 19 yang membatalkan konsernya disebabkan karena perselisihan internal maupun masalah kontrak. Dan yang paling update kemarin di tahun 2024 ada di Lentera Festival yang sempat viral juga tuh, ada Guyon Waton dan NDX Aksa yang konon katanya karena belum dilunasi pembayarannya dan sampai terjadi kerusuhan. Dan waktu itu juga pihak dari, bukan dari IO ya, tapi pihak dari equipment ya, yang panggung segala macam datang ke podcast kita juga sedih karena mengalami kerugian yang mencapai 500 juta kurang lebih ya. Wow. Oke, kalau kita lihat dari kasusnya tadi, kasus-kasus yang terjadi artis yang membatalkan cancelnya, kalau kita lihat ada kasus di mana itu adalah kasus force major dan juga kasus yang force major dalam arti kasus yang tidak disengaja dan tidak diinginkan. Contoh, force major itu kayak kecelakaan, sakit, atau gempa bumi, bencana alam. Itu suatu hal yang sangat kita bisa maklumi. Terus juga, tapi yang kita bikin miris, itu kayak kasus yang tadi, yang kayak misalnya pelunasan belum dibayar, sampai artis akhirnya membatalkan buat tampil.
terus juga masalah panggung yang tidak sesuai, ya. Jadi ya itulah pentingnya di sini kita akan bahas tentang masalah riders. Mungkin di sini sekalian banyak juga yang masih pada belum tahu apa sih itu riders. Dan di monolog gua mungkin beberapa bulan yang lalu sempat dibahas juga tentang riders itu apa, terus artis-artis ABCDE punya riders yang seperti apa, itu sempat udah dibahas. Mungkin yang belum nonton bisa nonton monolog gue yang sebelumnya membahas tentang seputar riders. Yang pasti gambarnya riders adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh pihak penyelenggara ketika mau mengundang artis. Dan artis gue pun di manajemen Bris juga semua yang mau mengundang artis-artis gue itu pasti gue selalu kasih riders, ya. Terus riders kan udah dibayar, Kariski artis-artis kok pakai minta riders lagi? Nah ini nih yang pasti karena masih pengetahuan kalian tentang seputar entertainment masih mungkin belum tahu ya tentang kalian berpikir mungkin dengan kita undang artis sudah bayar udah selesai masalah. Enggak, masih ada namanya riders sudah yang seperti misalnya tadi panggungnya harus seperti apa, standarnya listriknya berapa watt, panggungnya pakai lightingnya seperti apa, sound systemnya harus seperti apa standarnya, karena setiap penyanyi, setiap musisi itu punya ketentuan yang berbeda-beda, ya. Terus juga mungkin kalau bukan penyanyi, mungkin kalian mengundang MC aja, host, atau di gue mungkin ada magician, performer, atau di manajemen gue ada pemain film, itu juga punya riders. Ridersnya dalam arti makanannya seperti apa yang harus disediakan, akomodasinya harus seperti apa yang harus dari panitia sediakan, hotelnya, terus juga keamanannya, berapa security yang harus ngejaga. Kenapa kita sebagai seorang public figure atau sebagai seorang entertainment memerlukan keamanan, makanan, dan lain-lain? Karena kadang-kadang kita sama-sama tahu ya, kadang-kadang kita juga banyak artis-artis juga yang melakukan ada diet, ada juga makanan yang harus yang dia bisa konsumsi seperti apa karena untuk menjaga badannya. Dan ketika dia diundang ke negara tertentu atau di kota tertentu, kan kita nggak tahu beli makanan itu di mana. Jadi itu tugasnya adalah seorang LO, seorang IO di lokal untuk menyediakan itu semua. Ketika kalian mau mengundang kita nih sebagai pengisi acara di sana, gitu ya kurang lebih ya. Jadi jangan ada pertanyaan lagi yang bilang udah dibayar masih aja minta ini itu. Ya udah, itu memang udah bagian dari kita. Bagian dari ketika kalian mau mengundang kita sebagai artis, kita ada payment, kita juga ada riders yang harus standar yang harus kalian penuhi gitu. Jadi jujur gue miris banget ketika kemarin mendengar konser Dua Lipa bisa terjadi batal karena panggung. Kan pasti kan ketika mengundang artis apalagi artis mancanegara mungkin udah dari setahun sebelumnya atau dari beberapa bulan sebelumnya harusnya sudah dipersiapkan ya kalau menurut gue ya. Cuman kita nggak tahu nih, mungkin ada hal-hal lain yang memang kita juga nggak tahu, ada deal-dealan apa antara pihak promotor dan maupun pihak manajemen artis yang mungkin memang standar yang bagi dia nggak sesuai itu di mananya, gue juga nggak tahu ya. Mungkin kalian yang lebih yang menurut kalian amati, menurut kalian seperti apa, mungkin bisa bantu komen di bawah. Oke, dan juga jika ada batal konser seperti ini, seperti Dua Lipa, gimana sih pembayaran artis? Apakah artis tetap dibayar? Ini mungkin pertanyaan yang banyak banget muncul, yang nanya ke gue nih kemarin, karena mungkin orang ngeliat gue nih, gue manajer artis, pernah nggak Karisi mengalami kayak gini? Terus gimana kak, gini. Kalau ketika artis ini kan, artisnya udah dateng. Oke, kita ngeliat kasusnya Dua Lipa ya, kita lihat Dua Lipa udah nyampe di Jakarta. Dan terus kalau gue lihat ini permasalahannya, ini masalah yang dimasalahkan, itu seputar panggung, which is itu seputar riders. Dan itu menurut gua kalau riders itu jatuhnya bukan force major. Jadi ketika kalian mau mengundang artis, kalau itu pembatalan itu force major seperti yang tadi udah disebutkan ya, seperti gempa bumi, kecelakaan, sakit, bencana alam dan lain-lain, itu ada yang namanya pengembalian fee. Ya, jadi itu karena sesuatu hal yang memang tidak diinginkan. Tapi kalau menurut gua dengan kasusnya seperti ini, menurut gua pembayaran harusnya sudah dibayarkan full. Karena ketika kalian mengundang artis, udah pasti kalian harus melakukan down payment. Ketika kalian ngebuk tanggal itu berapa persen. Ada yang 2 termin, ada yang 3 termin, itu berbeda-beda. Setiap artis punya ketentuan yang berbeda-beda. Kalau untuk artis gue, ketika buk tanggal itu harus melakukan pembayaran DP. Terus ketika artis belum berangkat, masih di Jakarta mau berangkat keluar kota, itu sudah harus pelunasan. Jadi rata-rata artis tuh nggak ada yang pembayaran pelunasannya ketika kalian mengundang off air, itu setelah acara itu nggak ada. Biasanya artis kita udah harus dibayar sebelum berangkat. Jadi kalau menurut gua nih kayak Dua Lipa pasti dia sudah dilakukan pembayaran full payment karena Dua Lipa udah sampai di Jakarta. Dan kalau menurut gua kalau lihat kasus Dua Lipa ini kayaknya sih pembayaran udah harus full ya dan tidak dikembalikan karena permasalahannya di masalah riders. Cuman gua nggak tahu nih mungkin ada kebijakan atau ada negosiasi antara pihak manajemennya Dua Lipa dan juga pihak promotor. Ini balik lagi ya dari kedua belah pihak ada negosiasi seperti apa gua nggak paham. Tapi kalau secara kita bicara kontrak seperti itu ya.
Terus juga tiket balik nggak? Seperti yang kita lihat, kalau misalnya kasusnya Dua Lipa kan sudah ada pengumuman ya. Kalau kalian udah beli tiketnya, kalian bisa melakukan refund di tanggal-tanggal tertentu yang sudah ditentukan oleh pihak promotor. Dan udah pasti, ya promotor pasti dibilang rugi banget. Karena udah pasti dia udah ngebuk tempat, udah bayar artis, dan ternyata konser batal. Terus kira-kira dengan insiden ini kira-kira akan berdampak buruk nggak sih tentang Indonesia sendiri? Karena kan tadi kalau kita lihat nih, rata-rata pembatalan-pembatalan artis yang konser di Indonesia, tadi masalah keamanan ya, kalau tadi udah yang kita jelasin kurang lebih dari berapa artis yang batal artis nasional ke Indonesia. Dan kasusnya Dua Lipa juga katanya masalah panggung. Berarti katanya dia bilang kurang profesional. Apa ada yang ngebandingin antara nih waktu di Singapura konsernya seperti ini, di Indonesia seperti ini, ada comparison gitu. Kira-kira artis luar jadi ke Indonesia ada pengaruh nggak sih? Kalau menurut gue sih bisa jadi ya. Bisa jadi mungkin ada ketakutan juga. Mungkin kadang-kadang ya nggak usah jauh-jauh deh. Kayak misalnya gue nih kadang-kadang talent gue nih mau diundang di suatu kota tertentu yang tempatnya juga kita dengar ada keamanan yang kurang baik. Pasti gue bener-bener akan menegaskan terus-terusan nih tentang keadaan-keadaan di sana, update-annya gimana, ini gimana. Karena untuk memastikan artis kita bener-bener aman. Nah, mungkin ini ada pertanyaan juga nih yang muncul ke gue nih. Dulu kalau kita lihat, kalau artis-artis internasional batal ke Indonesia, itu dari pihak promotor dia melakukan press con, ya kan. Dan tapi sekarang kenapa nih pembatalannya cuma hanya dilakukan oleh media sosial? Ini juga jujur, ini suatu hal yang membuat juga gue agak sedikit miris ya. Karena sebenarnya kalau menurut gue yang memang lebih bijak ya kan, karena banyak banget tuh yang muncul-muncul di komen-komen di FYP TikTok. Kenapa ini kok nggak muncul nih dari pihak promotor untuk melakukan press con gitu kan, pembatalan-pembatalan hanya melewat medsos. Harusnya menurut gue supaya membuat pencinta Dua Lipa atau pencinta pernah nonton konser musik yang udah beli tiketnya ini aman dan nyaman, seharusnya memang alangkah baiknya melakukan press con ya. Jadi benar-benar ada pembicaraan resmi. Jadi kalau lagi ini kan jadi kayak menduga sendiri nih. Cuman ya nggak tahu lah, gue balik lagi. Ini mungkin ada pertimbangan sendiri dari pihak promotor. Dia melakukan hanya media sosial mungkin karena apa gue juga nggak tahu, jadi gue juga nggak bisa menjudge di situ. Nah, ada pertanyaan yang muncul gue juga, selama Karsi kerja di TV dan sebagai manajer artis, apakah ada pembatalan sepihak dan bagaimana cara menyikapinya? Ini pertanyaan yang bagus. Jujur, waktu ketika gue kerja di TV itu, ini gue bagi dulu ya, ketika gue kerja di TV sama sekarang gue sebagai manajer artis ya. Ketika gue kerja di TV itu pembatalan itu sangat sering. Pembatalan itu sangat sering, itu disebabkan misalnya karena kadang-kadang konsepnya berubah, terus juga nggak sesuai, terus juga ya macam-macam lah, banyak pihak lah. Akhirnya kita harus membatalkan artis tersebut jadi bintang tamu dari acara kita. Dengan, apalagi kita butuh yang lagi update sekarang, ternyata artis tersebut atau lagi ada masalah, lagi ada apa. Yang menyikapinya kita harus cepat-cepat cari penggantinya. Gitu loh, jadi memang kita sebagai orang di belakang layar itu perlunya komunikasi yang baik terhadap artis, manajemen artis, terhadap orang sekitar supaya kondisinya juga bisa baik ya, biarpun kalau memang harus ada terjadi pembatalan. Terus juga gue pernah juga waktu itu ketika gue di I.O, gue ngundang artis, ngundang penyanyi, dia mau melakukan pembatalan pada kita udah DP karena band pengiringnya nggak sesuai. Itu gue pernah mengalami itu juga. Jadi mau nggak mau, tapi untungnya itu diinformasikan pada saat H- berapa gitu. Jadi gue langsung buru-buru cari penggantinya. Karena dia lagi ada konflik nih antara si penyanyi ini dengan si band pengiringnya. Itu juga gue pernah, kalau nggak ini pakai band pengiring ini gue batal. Jadi ya kita mau nggak mau sebagai IO, karena kita memang sudah apalagi promo udah keluar, mau nggak mau kita tetap harus memenuhi riders yang diminta oleh si penyanyi tersebut gitu loh. Terus pas gue jadi manajer artis sekarang, pernah nggak sih gue mengalami pembatalan dari gue ataupun dari pihak penyelenggara? Ya pernah banget lah. Gue sering banget mengalami yang namanya dicek-cek schedule. Abis itu udah ngebuk tanggal, tiba-tiba nggak jadi. Makanya gue selalu menanamkan ketika, apalagi itu untuk terutama untuk off air ya. Ketika dia belum DP, ya gue bisa ngambil jadwal dimanapun. Gitu, karena gue mengalami yang sering banget yang tiba-tiba nih di cancel, cuman ngebuk tanggal, ngelolok tanggal, cuman nggak ada DP, ya berarti gue bisa ngasih tanggal tersebut ke pihak lain yang mau mengundang atau memakai jasa artis gue nih, gitu kan. Terus kalau dari pihak gue sendiri pernah nggak sih gue nge-cancel? Kayaknya selama gue 10 tahun lebih jadi manajer artis, gue sih nggak pernah ya, kecuali artis gue sakit, itu pun juga kayaknya, ya puji Tuhan sih artis gue kayaknya nggak pernah sakit ketika udah deal-dealan sama ketika diundang sih. Kayaknya nggak pernah deh. Kalau dari pihak gue ngebatalin,
Jadi memang dari pihak gue kalau memang emang nggak mau ambil pekerjaan itu pasti gue udah sampaikan dulu gitu loh. Ketika gue udah bilang oke, pasti gue akan menjalankan, apalagi kita udah kontrak nih, gue pasti akan menjalankan pekerjaan tersebut. Tapi yang mengalami pencancelan ya lumayan sering ya namanya juga, dan gue memaklumi itu karena memang pastikan sebagai pihak IO, sebagai TV, sebagai apapun yang mengundang kita, pasti kan dia juga banyak kandidat kan mengundang artis yang menurut dia paling cocok. Jadi gue nggak ada masalah itu sih gitu loh. Oke, yang pasti kurang lebih seperti itu ya penjelasan dari gue ya. Mungkin pesan dari gue buat para teman-teman IO, teman-teman promotor, mungkin lebih bijaklah dalam mengundang artis, dan yang pastikan artis tersebut ketika kalian mau ngundang itu benar-benar sudah confirm. Dan kalau confirm dan berarti saya udah confirm, kondisinya juga udah paling aman, karena kalian ini kan ngundang artis itu mengundang banyak masa nih, masyarakat yang udah pada ngefans sama si orang tersebut, pasti dia kecewa. Dan apalagi ketika kalian udah berapa kali mengundang artis batal atau kondisinya juga nggak oke gitu kan, pasti mereka rata-rata nanti mereka akan kecewa loh. Ketika kalian tahu, oh ini promotornya ini, aduh kayaknya gue jadi ragu nih gitu kan. Itu jangan sampai hilangkan, jangan sampai para fans ini menjadi trust issue dengan kalian karena kalian mungkin bisa dilihat mungkin kurang profesional, atau misalnya kalian kurang works gitu loh dalam bikin event tersebut. Dan juga buat teman-teman juga nih yang para anak-anak muda sekarang, karena banyak banget nih IO anak-anak muda Gen Z nih yang rata-rata yang punya semangatnya luar biasa, tapi secara kinerja kadang-kadang juga gampang down ya, gampang gampang ya gitu-gitulah, mungkin kalian sama tahu lah ya. Oke, thank you banget udah nonton konten gue di Monolog with me Rizky Breeze. Jangan lupa tonton konten gue lainnya, ada Monolog with me Rizky Breeze, ada podcast di belakang layar, dan juga yang pastinya Mabar, masak makan bareng, yang pasti konten kita udah bisa ditonton di semua penerbangannya Batik Air, Lion Air, Pelita Air, cuma di aplikasi Tripper. Bye bye.